Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita bertemu kembali di dalam program My Way, satu program renungan singkat yang akan memberkati kehidupan kita di dalam damai sejahtera Tuhan. Dan malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana hari ini saya akan membahas satu tema, yaitu mengucap syukur adalah kehendak Allah. Dan puji Tuhan, sampai dengan hari ini kita sudah memasuki bulan Desember, di mana di dalam bulan Desember ini kita akan memperingati kelahiran Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa Yesus Kristus yang lahir ke dunia adalah Sang Damai. Dialah Raja Damai itu. Dan supaya hidup kita dipenuhi dengan damai Allah, mari kita mengucap syukur. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur itu berarti mengucapkan terima kasih kepada Allah, Tuhan kita, dan berterima kasih akan sesuatu hal. Nah, hal apakah itu? Ayat yang sudah kita baca, kita mengucap syukur di dalam segala hal. Dan itu berarti di dalam segala situasi, kondisi apapun yang sedang kita alami, entah itu baik, entah itu buruk, tetap kita harus selalu mengucap syukur. Memang tidak mudah untuk bisa selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, harus mampu untuk melakukan ini. Dan tentu ada alasan yang sangat kuat yang membuat kita bisa mengucap syukur di dalam segala hal, yaitu mengucap syukur adalah kehendak Allah di dalam hidup kita. Bukankah Allah memanggil kita, menyelamatkan kita untuk kita menjadi anak-anaknya, dan terlebih daripada itu untuk kita hidup di dalam kehendak Allah. Jadi melakukan kehendak Allah adalah sesuatu yang harus kita lakukan dalam hidup yang sudah ditebus ini. Dan melakukan kehendak Allah adalah hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Seperti tertulis dalam Amsal 8 ayat 17. Firman Tuhan berkata, "Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku." Tuhan sangat mengasihi kita. Apalagi kita adalah anak-anak yang selalu tekun mencari Tuhan, yang tekun melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan sangat mengasihi kita. Dan untuk bisa kita mengucap syukur senantiasa, mari kita hidup dengan fokus kepada Tuhan. Dengan kita hidup fokus kepada Tuhan, maka kita bisa belajar lebih banyak untuk mengasihi Tuhan. Mengapa demikian? Karena kita akan mencari Tuhan dengan segenap hati. Dan saat kita mencari Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan itu berkenan ditemui. Dan saat kita bertemu dengan Tuhan, maka kita akan mampu mengucap syukur. Hidup yang kita jalani adalah hidupnya penuh dengan tantangan dan perjuangan. Tetapi seperti seorang anak yang sedang dalam masa-masa sekolah dan menghadapi ujian, justru di saat menghadapi ujian, anak-anak harus lebih giat belajar, lebih tekun lagi belajar, supaya mereka berhasil melewati ujian tersebut. Dan mereka harus memiliki tekad yang kuat untuk bisa melewati ujian ini dengan baik. Jadi bukan malah tidak belajar, atau malah berputus asa, malah mengabaikan segala perintah dan kehendak Tuhan. Tidak. Sebagai anak-anak Tuhan, di saat kita menghadapi tantangan dan perjuangan dalam hidup kita, mari kita lebih dekat kepada Tuhan. Jangan kita semakin menjauh dari Tuhan. Orang yang semakin hidupnya jauh daripada Tuhan, maka dipastikan bahwa orang tersebut makin jarang mengucap syukur, atau bahkan tidak mengucap syukur lagi kepada Tuhan, karena hatinya sudah tidak melekat lagi kepada Tuhan. Mungkin iman percaya mereka sudah mulai luntur. Tetapi malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah menerima janji keselamatan dari Allah sendiri untuk satu kehidupan yang kekal, mari di dalam kita menghadapi setiap
perjuangan, tantangan dalam hidup ini, justru kita semakin mendekat kepada Tuhan, supaya kasih karunia Allah, perlindungan, penyertaan, dan pimpinan Roh Kudus selalu nyata dalam hidup kita, sehingga kita bisa selalu mengucap syukur. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13, firman Tuhan berkata, akan tetapi, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah, karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Janji Allah akan digenapi di dalam setiap anak-anak Tuhan yang selalu mengucap syukur. Seperti tertulis dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Malam hari ini, mari kita mengucap syukur. Ada banyak alasan untuk kita mengucap syukur, tapi malam hari ini kita belajar bahwa mengucap syukur adalah kehendak Allah. Itulah yang Allah kehendaki dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan saat kita mengucap syukur, maka janji Allah, bagaimana Allah turut bekerja di dalam kehidupan setiap orang percaya, mendatangkan kebaikan, kemurahan dalam kehidupan kita anak-anaknya, itu akan digenapi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Amin.